Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Salam sejahtera bagi kita semua juga. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan di mata kuliah desain PCB, di mana sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana membuat skematik sebuah rangkaian. Sebagai contoh kemarin yaitu rangkaian power supply. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan mengenai PCB layout, atau bagaimana dari sebuah rangkaian yang kita buat kemarin kita jadikan sebuah layout jalur atau rangkaian yang menghubungkan antar komponen kayak gitu. Nah, sebelumnya kita ini ya kita buat sebuah skematik rangkaian. Ini contohnya itu membuat skematik rangkaian power supply. Selanjutnya yaitu membuat PCB layoutnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tahapan-tahapannya bagaimana mendesain sebuah PCB nomor 1 sampai 4 sudah kita laksanakan sebelumnya. Maka berikutnya kita lanjutkan untuk ini nomor 5 sampai nomor 7 kayak gitu. Nomor 5 atau yang di sini nomor 1 yaitu menentukan jenis PCB yang akan digunakan. Penentuan jenis PCB sudah ditentukan di awal, yaitu saat membuat skematik rangkaian awal sebelumnya, yaitu kita memilih single layer atau PCB jenis satu layer saja. Kalau begitu next ke desain layout PCB, yaitu mengatur jalur atau track, ukuran dan ketebalan jalur dalam menghubungkan antar komponen. Nah, nanti dalam layout tadi poin-poinnya adalah bagaimana mengatur jalurnya, tracknya, atau mendesain atau menentukan ketebalan jalurnya itu seberapa kayak gitu, untuk menghubungkan antar komponen, dan juga menata komponen biar pasang bagaimana biar kelihatan rapi. Nah, dari skematik tadi kemudian kita generate skematik to layout. Untuk layout itu kita milih pilihan yang di menu Ares kayak gitu. Nah, langkah yang ini digunakan untuk kalau kita menggunakan Proteus yang versi sebelum 8, mungkin 7.2 atau 7.8. Nah, itu kita menggunakan langkah yang ini. Kalau yang menggunakan versi 8 atau 8 ke atas, kita gunakan langkah ini. Tapi sekarang banyak kan sudah yang versi 8 ya. Nah, dari skematik ini langsung aja pilih ke PCB layout. Nah, dan akan muncul ini komponen-komponen yang sudah kita tentukan atau yang kita pilih. Nah, yang tadi kita pakai di skematik. Nah, kemudian pilih di sini di tanda ini, tanda komponen ini ya. Nah, di sini nanti akan berubah komponen-komponen yang kita pakai, dan ini merupakan ukuran-ukurannya atau nilai-nilai yang kita gunakan kayak gitu, lebih spesifiknya yang sebelah kanan ini. Nah, dari situ nanti kita langsung bisa menempatkan masing-masing komponen. Kita klik, terus kemudian diarahkan ke area ini, ke area layoutnya. Kita tata dulu setiap masing-masing komponen biar kelihatan rapi kayak gitu. Nah, dengan ini menempatkan satu persatu komponen. Nah, bisa gunakan scroll pada mouse untuk zoom in dan zoom out-nya. Nah, untuk komponen yang tidak ada ya mungkin di ini aja dilewati aja atau skip, seperti yang komponen transformator yang tidak, atau trafo itu yang tidak tersedia, mungkin bisa diganti aja dengan konektor ya, konektor 3 pin ya, nanti digunakan untuk dihubungkan ke transformator, yaitu yang CT yang center tap bagian tengah, yang pinggir-pinggir ini bukan input yang misalnya dipakai 12 volt atau 9 volt kayak gitu, bisa masuk ke sini. Nah, untuk sekiranya ada komponen yang dalam mengatur tata letaknya itu kurang sesuai, bisa diputar. Nah,
dengan cara klik kanan pada komponen tersebut, terus kita pilih. Di situ ada pilihan-pilihan memutar searah jarum jam atau memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau ini mutarnya 90 derajat. Kalau kita mau mutar 180 derajat, nah ada menunya juga. Atau di mirror di balik kayak gitu. Sampai akhirnya ini contoh untuk tata letak komponen yang sudah kita atur. Sekiranya dari skematik rangkaian power supply itu kita tata kayak gini, sehingga akan kelihatan ya komponen-komponennya yang muncul kayak gitu yang kita gunakan. Terus setelah kita tata komponen-komponennya, kita bisa menggunakan auto router, fasilitas auto router pada Proteus untuk secara otomatis dia akan meng-create jalur-jalur antar komponen tersebut kayak gitu. Nah, ini di sini di menunya, setelah kita tata komponennya, kemudian kita klik menu auto router. Nah, sehingga nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Mungkin bisa disesuaikan dengan pengaturan ini, kemudian mulai merouting kayak gitu, sehingga nanti akan otomatis nah ini otomatis akan dia mencari atau membuat jalur tersendiri sesuai dari skematik yang kita buat kayak gitu. Nah, dari yang hasil defaultnya itu mungkin tidak serta-merta bisa kita gunakan, tapi kita bisa mengaturnya karena ini power supply, sehingga apalagi kalau kita nanti power supply kita menggunakan daya yang besar, arusnya atau ampernya, maka jalurnya itu juga harus kita sesuaikan, harus kita perbesar, sehingga tidak putus nanti, tidak gampang putus, atau istilahnya itu jalurnya diperbesar sehingga daya arusnya yang melewati juga besar kayak gitu. Karena defaultnya seperti ini kecil sekali, maka kita perbesar dengan cara yaitu tadi, klik kiri pada jalurnya, kemudian diklik kanan, terus dipilih ini change trace style. Nah, kita pilih sesuai ukuran berapa yang kita inginkan. Misalnya yang T50 gitu, atau berapa, silakan disesuaikan kayak gitu. Untuk semua jalur yang ada, misalnya mau dikombinasi dengan ukuran yang lainnya T50, T30, it's okay, nggak masalah, silakan. Yang penting jangan terlalu kecil seperti ini. Kalau kecil seperti ini nanti cenderung rawan putus kayak gitu. Nah, seperti ini hasilnya ketika sudah diperbesar semua jalur-jalur tracknya kayak gitu. Nah, merubah kaki komponen ke bottom layer. Jadi pin-pinnya ini, tiap-tiap kaki ini kita rubah biar jadi bottom layer, atau istilahnya itu area yang ini kan ada area biru gitu ya. Kalau sebelumnya ini ada area yang warna pink, ini all layer ya. Jadi nanti kalau kita cetak itu atas dan bawah dia akan muncul kayak gitu, karena itu untuk layer atas dan layer bawah ya gitu. Tapi kalau bottom saja ini berarti nanti yang muncul adalah yang bagian bawah saja. Yang bottom copper ya, bottom copper itu berarti yang warna biru ini bottom copper. Nah, kita pilih dengan ini ukuran yang di sini saya rekomendasikan ukuran C8030. Maksudnya apa? Jenis yang circle atau lingkaran dengan diameter 80, di mana hole-nya atau lubangnya itu diameternya 30 kayak gitu. Itu untuk C8030 kayak gitu. Kalau yang C94 itu berarti diameternya lebih besar lagi, 90, dengan lubangnya itu area untuk ngebor itu
40 ya. Jadi yang 80 ini diameter padnya atau lingkaran ininya, area untuk penempatan kakinya ini ya. Nah, terus 30 ini adalah diameter untuk area pengeboran. Nah, gitu. Untuk komponen yang tidak tersedia, yang tadi komponen transformator yang tidak tersedia di dalam skematik atau layoutnya tadi, kita bisa menggantikan dengan komponen yang lain, yaitu di guider ini ya, di guider, dimana kalau transformator tadi menggunakan ini center tap, terus tegangan positif kayak gitu. Maka bisa kita gantikan dengan memilih nih konektor yang seal header yang tiga seal gitu. Untuk menambah jalur, karena ini tambahan ya, komponen tambahan, kita bisa menggunakan menambahkan jalur dengan menu ini. Tanda jalur ini kita hubungkan ke jalur yang tadi, yang dari transformator tadi itu terhubung kemana kayak gitu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ini dari transformator masuk ke sini, tegangannya di sini masuk ke rangkaian dioda atau penyarah. Nah, dari penyarah nanti masuk ke transformator sama regulator 785. Kalau yang sini ini kapasitor, masih belum ada penambahan transistor powernya. Nah, bagi rekan-rekan yang menambahkan transistor, komponen transistor power TIP 3055 dan TIP 2955 bisa ditambahkan komponennya di sini kayak gitu. Terus kemudian untuk yang center tap sebagai ground ini terhubung sini. Nah, sebaiknya setiap PCB yang kita buat, kita siapkan area atau kita buatkan tempat untuk baut atau tataan atau spacer kayak gitu, sehingga PCB kita itu nanti ketika dipasang di sebuah tempat atau dipasang di sebuah kotak itu ada ininya, ada penempatan atau tataannya, sehingga tidak dengan harapannya dengan adanya space seperti itu nanti area dari rangkaian ini tidak terhubung atau tidak menyentuh dengan bodi, misalnya bodi kotak atau box yang kita pakai kayak gitu. Kalau boxnya dari plastik sih oke, nggak masalah, tapi kalau pakai box yang dari tembaga atau besi maka bisa nyambung, nanti akan merusak rangkaian ini kayak gitu. Nah, perlu kita juga menambahkan informasi atau identitas dari PCB yang kita buat, sehingga nanti biarkan tahu, oh ini rangkaian apa ketika sudah jadi PCB, karena bisa jadi nanti kita lupa ini rangkaian apa kayak gitu. Maka perlu kita tambahkan informasi berupa teks pada PCB yang kita buat, misalnya seperti ini. Nah, caranya ini di menu menambahkan teks ya, ada menu dengan simbol huruf A ini, diklik aja nanti akan muncul ini apa yang akan kita tuliskan di situ, diisikan di sebelah sini. Kemudian diatur, pilih fontnya jenisnya apa, ukurannya berapa, di bold atau enggak. Ini ada menunya, setelah itu di OK. Nah, bisa kita taruh di sini. Ya, ini seperti ini karena ini adalah bagian bottom layer atau bottom cover, maka tulisannya harus kita mirror. Kalau nggak gitu nanti saat dicetak hasilnya akan kebalik. Nah, cuma ketika ini kita desain, kita mirror, kita balik kayak gitu, kita balik. Bisa jadi ini menunjukkan identitas bahwasanya ini ada rangkaian power supply. Bisa juga silakan diisikan dengan misalnya identitas nama, bayi siapa, atau tanggal berapa buatnya kayak gitu. Nah, setelah itu tadi dibuat, kita bisa menambahkan juga masking itu untuk menutupi area jalur trek ini yang bagian bottom itu ya. Dengan begitu nanti
akan lebih aman area jalur treknya itu, sehingga tidak mudah ketika tersentuh dengan benda lain itu aman, tidak hubung singkat gitu. Nah, area masking gitu untuk menutup bagian bawahnya. Nah, dengan ini ada menunya untuk area masking. Ini dipilih di bagian Proteus. Setelah itu ini diatur ketebalan dari ininya ketebalan dari area maskingnya itu. Kemudian ini pilih area maskingnya warnanya apa, bisa dipilih di sini. Terus ini pilih di bagian clear, istilahnya itu clear area itu ini, kalau saya boleh menunjukkan adalah sebenarnya ini clear area itu clear area adalah ini bagian yang tiap-tiap kaki komponennya nanti itu yang tetap tidak tertutupi area hijau ini, sehingga bisa kita solder kayak gitu. Ini area clearnya di sekitarannya ini. Ketika tadi itu nilainya di sini itu yang 30, kita perbesar, maka di sini nanti akan lebih lebar lagi untuk clear areanya itu, yang setiap masing-masing kaki-kaki komponen ini. Ketika ini kita kecil nilainya, maka di sini pun maka akan lebih mepet lagi ke dalam kayak gitu. Nah, itu gunanya clear area kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau sudah diberi masking juga, kemudian kita bisa mencetaknya, mencetak hasil layout kita itu di sebuah media media untuk mencetak, bisa kertas atau kertas biasa bisa, atau kertas kakir atau kertas khusus yang sekiranya digunakan untuk mencetak desain PCB. Beberapa pengaturan seperti ini. Untuk menu mencetak adalah output, kemudian pilih ini print layout ya, print layout, centang area yang mana yang mau cetak. Ada pilihan, kalau mau yang bagian bottom saja ya centang bottom saja, yang lainnya di off kan semua. Kalau mau dicetak dalam bentuk print ya ini di print, kayak gitu. Atau mau yang bagian atas saja, top sheet, ya berarti yang dicentang adalah yang top sheet saja, yang lainnya di off kan semua. Terus skalanya jangan lupa, kalau mau sesuai dengan ukuran aslinya yaitu kita pakai yang 100% kayak gitu. Kalau mau di skala, kalau untuk pasnya komponen ya yang 100%. Kalau yang lainnya ini nanti akan menjadi perbesaran atau mungkin menjadi lebih kecil kalau yang skala 50%, dan itu pasti nanti akan tidak sesuai ketika dipasangi komponen ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang bagian bottom, ini tulisannya di mirror kan ya, bottom layer. Nah, ini yang inner masking yang nanti menutup di bagian bottom layernya ini. Dan ini adalah yang top sheetnya, bagian atasnya. Nah, mungkin itu. Sekarang kemarin sudah saya sampaikan ini tugasnya. Nah, ini yang mari kita akan mereview tugas dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah dikirim ya, itu baik. Mungkin itu pembahasan mengenai layout. Nanti sekiranya ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.